ternyata memang teman-teman di timur itu punya satu kebiasaan. Mereka itu nggak bisa percaya kalau belum ada bukti orangnya. Halo, selamat datang kembali di Light Vibes from Amanda. Sebagaimana biasa, saya ditemani oleh perwakilan generasi muda, yaitu Rangga. Halo guys, terima kasih Bu Amanda. Selain Rangga, kita punya tamu khusus, namanya Rafliansyah. Nanti kita berkenalan. Halo. Halo Bu Amanda, halo Mas Rangga. Di episode kali ini tumben nih Bu ya, ada buku nih dengan Ayuba atau Ayuba ya? Ayuba Warta. Ini tadi Bu Amanda sendiri yang bawa. Bu, bisa diceritain nggak sih, kami ini sebagai generasi yang tidak tahu mungkin ya, siapa sebenarnya sosok dari Ayuba Warta ini? Nanti Mas Raffi juga mungkin bisa menambahkan ya. Orang timur. Ini buku baru terbit memang dan sudah diluncurkan di Ubud Writers and Readers Festival. Ceritanya tentang sosok dari timur, sehingga di Ubud Food Festival itu judul acaranya Voices from the East. Siapa beliau? Beliau adalah seorang nasionalis dari Gorontalo yang memang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dari daerahnya di Gorontalo. Tetapi beliau bukan berjuang dengan berperang, tetapi melalui diplomasi. Karena pada dasarnya dia memulai sebagai wartawan. Wartawan dulu ya, writer. Untuk media-media di Indonesia Timur, tetapi juga orang pemerintahan. Dan sangat keras gitu ya kemampuannya dan juga cara-caranya melaksanakan administrasi negara. Kan zaman dahulu kan memang zaman Belanda itu kan didikan Belanda ya, tinggal di Gorontalo bahkan pernah sekolah di Jawa. Nah, apa yang membuat Ayuba menonjol adalah ketika dia menjadi perwakilan negara Indonesia Timur ke pertemuan parlemen NIT, waktu itu ada NIT ya, nanti Mas Raffi bisa cerita mengenai NIT. Dia ada statement dan dia menyatakan sekali ke Jogja, tetap ke Jogja. Karena ketika itu Jogja adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Sehingga berarti kan NKRI, bertahan pada NKRI. Jadi itu yang membuat istimewa. Tetapi karena sudah lama gitu ya kejadiannya belum diangkat, sehingga tim melakukan penelitian-penelitian di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Makassar, Jakarta, sampai ke Leiden dan sebagainya, sehingga lahirlah buku ini untuk mengangkat peran seorang tokoh di Indonesia Timur dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, nah tadi Mas Raffi mungkin bisa di-share juga apa itu sebenarnya NIT tadi Bu ya? NIT, betul. Nah, jadi saya sebagai anak timur memang kita tuh harus membiasakan diri mengetahui sejarah kita. Karena itulah yang membentuk identitas kita sampai saat ini. Salah satu hal yang menarik pas kita anak timur riset tentang NIT, memang tahun 46 itu berdirinya Indonesia itu kita sadar tidak begitu saja langsung disetujui semua pihak. Tidak semua orang langsung mau pisah, bahkan dari Belanda pun pasti masih ingin ada pengaruh di daerah Indonesia. Akhirnya perdebatan, akhirnya muncul sekelompok waktu itu ada seorang kelompok yang memang kita pengen konsep negara yang sendiri di Indonesia Timur. Ya, tahun 46 ada dua konferensi setidaknya ya Bu ya. Ada konferensi Denpasar dan konferensi Malino. Konferensi itu memang diinisiasi oleh Belanda dan di situ disetujui terbentuknya negara federal, yaitu negara Indonesia Timur yang areanya itu meliputi dari Maluku dan juga Sunda Kecil. Sunda Kecil itu berarti kalau zaman sekarang tuh Bali, Nusa Tenggara Barat sama Nusa Tenggara Timur. Dan ibu kotanya juga di Makassar ya, di Sulawesi. Dan memang kadang-kadang pas kemarin saya sempat bikin konten tentang itu Bu, itu 1,4 juta anak-anak dari berbagai ini ya, ada anak timur banyak, mereka ternyata baru menyadari bahwa ada sejarah itu dalam pendirian Indonesia sendiri. Dan nanti kita akan cerita banyak, tapi itu jadi satu bentuk, kalau saya bisa katakan, bentuk bagaimana narasi Indonesia Timur itu sebenarnya ada dan punya peranan besar dalam pembentukan NKRI.
Iya, itulah makanya tadi sempat kita ngobrol juga di off cam ya. Kenapa kebanyakan kurikulum sejarah yang ada ini belum belum ke arah sana ya, sejarah-sejarah dari Indonesia Timur, kebanyakan sejarah pasifik tadi gitu ya. Itu sih. Nah, dari Mas Rafael sendiri ini berarti aslinya memang dari Timur ya? Ya. Nah, beliau juga ini salah satu founder dari Timur Network, benar ya? Betul, Timur Network Foundation. Boleh dijelaskan juga mungkin Timur Network ya? Timur Network itu apa sih? Siap. Jadi memang di tahun 2023, waktu itu saya posisinya kerja di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, kita dikumpulkan oleh salah satu rekan kita, namanya Mas Ruri, dari Ternate, Maluku Utara asalnya. Kalau saya juga dari Ternate, Maluku Utara. Nah, di situ kita berbagai bidang. Kita ada yang kerja di pemerintahan, ada yang di corporate, ada yang di berbagai lini sektor. Di situ kita menyadari satu hal, dari Mas Suri bilang, kita tuh privilege. Kita sudah merantau di sini, berkarir, ilmu kita banyak, tapi ilmu kita ini tidak ada gitu, kita transfer ke saudara-saudara kita, baik yang merantau maupun yang di daerah. Akhirnya kita menyimpulkan kita butuh suatu sarana untuk kita bisa terkoneksi dengan teman-teman rantau waktu itu. Hanya dibuatlah Timur Network Community, komunitas anak-anak Indonesia Timur yang ada di Sejabodetabek. Nah, Indonesia Timur kita itu kita batasi dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi 6 provinsi, Maluku Utara, dan Papua 6 provinsi. Karena kita pakai beberapa referensi, memang banyak yang Indonesia Timur tuh WIT ya. WITA ya. Jadi bukan WIT berarti bukan Indonesia Timur. Nah, tapi memang masih ada perdebatan. Tapi sebagian besar organisasi menyetujui 16 provinsi itu. Akhirnya 16 provinsi itu setiap perantaunya kita support melalui Timur Network. Dan 2024 kita mendapatkan banyak respon positif. Banyak yang mau bergabung dengan Timur Network, banyak yang mau support Timur Network. Nah, dan kalau mau support berarti bentuknya tidak bisa hanya komunitas, harus lebih official, punya legalnya. Hanya 2024 kita berdiskusi, kita bangun Timur Network Foundation, yayasan untuk mensupport anak-anak merantau Indonesia Timur di Jabodetabek melalui berbagai akses. Kita kasih kesempatan magang, network untuk agenda-agenda besar nasional. Kita pengen, kalau kayak ini ya dari buku ini ya, kita pengen suara Indonesia Timur bisa direpresentasikan di panggung nasional. Biar yang kasus tadi lebih banyak lagi cerita-cerita nasional Indonesia Timur itu nyampe di panggung nasional. Nah, sampai 2025 ini kita setidaknya udah 600-an, 700-an anggota se-Indonesia dan kita punya banyak program tujuannya buat baku bantu teman-teman Indonesia Timur. Karena kita punya satu tagline, Indonesia Timur jauh boleh, tertinggal jangan. Itu juga tadi saya sempat lihat di Instagramnya. Iya. Di Instagram juga betul, official kita. Jauh boleh, tertinggal jangan. Iya. Yang paling berkesan apa kegiatan Timur Network berdasarkan pengalamannya? Nah, memang kita itu punya program flagship namanya Timur Growth. Jadi Timur Growth itu secara sederhana transfer of knowledge yang sifatnya professionals. Jadi kita menyimpulkan ada 3 hal setidaknya anak Timur butuhkan supaya bisa survive. Pertama tuh edukasi, sekolah dengan baik di rantau punya nilai yang bagus. Kedua, kompetensi. Kalian tuh tidak bisa hanya sekedar punya sarjana saja. Sarjana saya tidak cukup. Kalian harus bekali diri dengan kompetensi, entrepreneurship, marketing, hal-hal yang dibutuhkan di zaman sekarang. Dan yang terakhir ketiga ini paling penting dan kayaknya semua orang bakal setuju, yaitu relasi. Kadang-kadang orang tuh mikir opportunity itu akan datang dengan sendirinya ke diri mereka. Padahal mereka itu harus mengkondisikan diri mereka agar opportunity datang. Akhirnya kita bekali edukasi, kompetensi, relasi melalui program Timur Growth. Nah, Timur Growth ini ada 3, Bu. Ada yang pertama fellowship, 2 bulan pelatihan untuk anak-anak rantau. Nah, yang kedua Timur Growth virtual, supaya teman-teman di daerah juga dapat ilmunya. Kita bikin ada versi virtual. Tapi teman-teman daerah juga kadang-kadang pengen yang interaktif, pengen ketemu. Akhirnya kita bikin Timur Growth lokal, di mana beberapa bulan sekali kita akan ke daerah untuk
upskilling program-program kayak gitu. Dan berita terbarunya Desember nanti tanggal 4 sampai 6 kita akan ke Sorong. Ke Sorong Papua untuk pelatihan public speaking profesional di beberapa universitas di sana. Seperti itu. Tanggal Desember nanti ya? Desember nanti kita akan ke Sorong. Oke. Bagi generasi muda itu, khususnya yang dari Indonesia Timur nih Mas Raffi. Mas Raffi udah nggak sih? Udah nggak belum sih kalau mereka nih? Tadi kan kita juga sempat bahas Ayuba Wartabone ya. Betul. Apakah ada semangat sosok dari pejuang dari Timur ini di komunitas Mas Raffi itu kan tadi kayaknya semangat Indonesia Timur Barat ya? Betul. Dan itu belum sih? Nah, kita tuh belajar ternyata memang teman-teman di Timur itu punya satu kebiasaan. Mereka itu nggak bisa percaya kalau belum ada bukti orangnya. Emang anak-anak muda Timur tuh ada yang keren di panggung nasional? Emang ada? Kita bilang banyak, tapi mereka nggak percaya. Banyak mana? Kita nggak lihat. Nggak ada di berita-berita. Akhirnya kita bikin campaign di Timur Network, namanya campaign Manusia Timur. Kita ngangkat anak-anak Timur yang sekolah di Harvard, anak-anak Timur yang jadi, kalau penyanyi mah banyak ya yang berkarir di panggung nasional, kita yang pinter-pinter, yang jago di seni dan lain-lain. Jadi kita akhirnya punya berbagai macam local heroes, karena kembali lagi yang dari buku Ayuba ini yang kita pelajarin bahwa pentingnya sosok role model. Kalau sosok itu membuktikan bahwa saya yang di daerah bisa punya pengaruh di panggung nasional. Jadi dari campaign itu kita mendapatkan banyak sosok-sosok baru. Contoh kasusnya ada di Papua, namanya Kakak Nea Suwanimbo. Di Papua Pegunungan dia bikin perpustakaan di atas gunung. Namanya perpustakaan Hanowene. Jadi buku-buku tuh yang disumbangkan dibawa sampai ke atas gunung, terus dibaca sama anak-anak di pegunungan. Nah, cerita kayak gitu kan banyak yang nggak tahu. Akhirnya kita angkat ke Timur Network media kita, dan ternyata Kemenpora, saking mereka baru tahu, mereka pun akhirnya mau ngangkat ini, mereka support, mereka bahkan bikin collaborate post sama kita. Jadi ini semangat yang dari tadi yang kita bahas tentang Ayuba, kita pengen banyak Ayuba-Ayuba baru, itu merepresentasikan suara-suara dan peran anak-anak Timur di panggung nasional. Itu diangkatnya di media sosial. Betul. Kita angkat di utamanya sekarang karena target kita tuh anak-anak muda juga. Anak muda sukanya Instagram. Jadi kita angkatnya di Instagram. Kita juga main di TikTok, tipis-tipis. Kita juga punya website official untuk menceritakan versi detailnya. Nah, anak muda tuh memang gak mau repot. Mereka tuh pengen yang di slide aja gampang ya. Akhirnya betul. Akhirnya kita interview local heroes-nya, setiap kali kita bisa interview, kita minta foto-fotonya, kita narasikan ceritanya. Jadi kayak mereka kayak pas ke Instagram Timur Network, slide, orang keren dari Maluku, orang keren dari NTT. Nah, dari situ semangat-semangat kayak yang Ayuba ini kita pengen banyak punya panutan yang masa kini gitu. Dari semua aktivitas yang dilakukan sama Timur Network tadi, ada sih gerakan-gerakan yang menunjukkan environmental nationalism, perlindungan alam, menjaga alam juga, ada gerakan. Nah, ada satu lokal hero kita di Papua Barat Daya. Kemarin itu kita ingat bahwa di Papua Barat Daya ada namanya itu Baltasar. Dia itu founder Perpusling Agape. Perpusling itu singkatan dari perpus keliling. Jadi dibawa pakai ada yang pakai mobil, pakai ini, itu dibawa buku-buku ke perpustakaan ini, dibawa ke desa-desa, dan di situ banyak pengetahuan tentang knowledge ecotourism, environment, dan dari situ kita baru sadar bahwa ketika orang sudah punya ilmunya, narasinya, akhirnya ada gerakan-gerakan yang tumbuh. Di situ akhirnya ada gerakan bersih-bersih kampung, dan gerakan supaya plastik-plastik, value-value yang dari sebelumnya cuma sekedar sampah bisa ditransform jadi karya-karya kreatif gitu. Dari situ, dan kita terinspirasi dari cerita-cerita yang kayak begini. Kita yang sekarang kita pengen lakukan sebagai Timur Network, kita tuh amplifier. Kita pengen gerakan yang sifatnya tentang lingkungan ini lebih banyak naik lagi ke sosial media, karena kembali lagi
anak-anak timur itu butuh contoh. Dan setelah butuh contoh, mereka butuh aksinya apa emangnya. Nah, kalau aksinya udah jalan, mereka punya referensi, mereka bisa ngelaksanain di daerahnya sendiri masing-masing. Ada juga yang ingin saya tanyakan. Sekarang kan sedang marak ya AI, kecerdasan buatan, artificial intelligence. Apa ada ketertarikan pemuda-pemuda atau Timor Network juga mengangkat isu? Nah, ini relevan banget. Jadi Timor Network itu kita program fellowship sekarang sudah batch 2. Batch 1 kita ngangkat tentang 3 hal, entrepreneurship, marketing, website development. Tapi di batch 2 ada satu permintaan. Tolong angkat tentang AI. Kenapa? Karena perkembangan zaman ini itu kalau kita tidak mengikuti, kita akan tertinggal. Karena AI ini bukan hanya tools, tapi sudah menjadi keseharian. Jadi udah kayak Google-nya zaman kita dulu gitu. Jadi akhirnya kita bikin di Timor Growth Fellowship ada program AI supaya anak-anak muda itu bisa ngerti prompt gitu, Bu. Jadi mereka bisa ngerti bahwa AI itu harus jadi bagian integral dari hidup mereka. Karena orang bilang AI akan bikin kalian tertinggal dan lain-lain. Sebenarnya kata kuncinya adalah kamu bisa menggunakan AI mengikuti perkembangan atau tidak. Karena kalau kamu nggak bisa ngikut, kamu pasti akan tertinggal. AI itu harus dilihat sebagai tools. Jangan sampai karena terlalu makanya cuma satu AI. Bahkan AI itu tuh ada levelnya juga ternyata, Bu. Ada yang baru ngerti prompt. Ternyata pas kita bikin workshop AI kemarin juga, ternyata kita harus cerdas ngikutin AI juga. Kita nggak bisa nulis sembarang kayak, tolong buat ini. Ternyata harus ada detail lagi, tolong buat ini yang gini-gini supaya bisa jadi seperti ini. Nah, jadi dari situ kita belajar bahwa nggak boleh sampai ketinggalan AI. Jangan sampai AI yang berkembang terus, kitanya yang tertinggal. Mungkin nanti yang bakal dibekali di batch 2 nanti ya. Betul, batch 2 sekarang udah running. Baru aja launching bulan ini. Itu berapa lama batch-nya? Batch-nya biasa 2-3 bulan. Kalau cara gabungnya misalkan saya dari timur nih udah memenuhi Timur mana nih? Jakarta Timur. Secara geografis sudah terkoordinasi dengan baik. Itu saya datang aja ke kantor, mendaftar atau gimana? Nah, itu pertanyaan bagus. Jadi kita itu sistemnya selama ada 3 kategori. Ini harus kita clearkan lagi. Pertama memang kita targetin orang timur yang baik KTP dari Indonesia Timur. Jadi dari 16 provinsi itu kamu KTP-nya dari situ. Kedua, kita dari pernah 10 tahun tinggal di Indonesia Timur. Jadi kayak kalau di LPDP tuh ada yang kayak gitu. Jadi kamu pernah 10 tahun di Indonesia Timur, kamu bisa dihitung sebagai orang Indonesia Timur. Nah yang ketiga nih, kita pakai metodenya TINAS, keturunan. Jadi bapak atau ibu kamu itu ada keturunan timurnya. Saya bisa dong ya. Oh bisa. Nah dari situ kita udah kategori itu. Yang penting memang usia jadinya 18 sampai 35. Nanti Bu Amanda jadi mentor kita tentunya. Nah 18 sampai 35. Jadi ada di bio kita, ada link pendaftaran, dilengkapi nama sekarang apa. Instagram @timornetwork. Di bionya udah ada, daftar, setelah daftar datanya udah terisi, kita akan ada grup. Dan pada saat dia gabung dia juga harus masuk. Kamu grup Maluku, kamu grup Maluku Utara. Jadi per provinsi juga ada grupnya. So, caranya memang main ke Instagram kita. Tapi mereka bertahan nggak dalam grup itu? Nah, pertanyaan yang sangat bagus juga. We have to keep engaging them gitu ya dalam organisasi. Betul. Memang grup itu akan hidup jika terus ada interaksi, ada aktivasi program-program. Sejauh ini cara kita engage, karena market kita tuh ada yang di pusat di sini dan di daerah maupun kadang di Jawa Tengah, Jawa Timur, orang Timur aja yang gabung. Jadi kita selalu make sure setiap bulan kita harus ada Timur Growth virtual. Jadi kita selalu tanya ini, sekarang apa nih yang lagi tren yang pengen kalian pelajarin? Kita akan datengin expertnya ngomong secara seminar kepada kita. Akhirnya setiap bulan mereka selalu nunggu. Bulan ini apa nih yang kita bahas? Bulan lalu kita bahas AI. Nah, bulan ini apa nih yang lagi rame? Kita bahas supaya teman-teman di daerah nggak tertinggal. Kayak gitu. Jauh boleh, tertinggal jangan. Jauh jangan. Ya, ini
waktunya sudah mendekati penghujung waktu ya, padahal ceritanya seru sekali. Memang kalau saya tarik tadi kesimpulannya, kita berbicara tentang sejarah ya, seperti Ayuba ini yang ada semangat ketimurannya itu ya, itu dipertahankan. Tetapi kan kita juga memperhatikan perkembangan masa kini, bagaimana semangat itu tetap bertahan, tapi dibekali dengan pengetahuan. Dan saya setuju sekali yang kata Rafli, network itu penting sekali ya, tidak cukup hanya pendidikan dan kompetensi, tetapi networknya juga penting. Jadi mungkin teman-teman kalau menurut saya itu tetap kita pegang, dan itu jangan melupakan sejarah ya, itu harus kita gali, karena terus terang sejarah Indonesia Timur itu harus lebih banyak lagi digali di berbagai daerah. Dan mungkin Rafli punya pesan untuk teman-teman. Nah, pesan saya untuk teman-teman, kita setidaknya mungkin 2 hal. Kalau teman-teman punya pengetahuan, teman-teman privilege, selalu ingat baku dapa, baku carita, baku bantu. Karena teman-teman kita sama-sama daerah, kita berjuang di sini. Dan kalau bisa bantu di 3 hal, edukasi, kompetensi, dan relasi. Karena itu yang paling dibutuhkan. Dan yang terakhir, semangat kita harus sama. Kita walaupun dari daerah, kita walaupun jauh, tapi tertinggal jangan. Jadi kalau saya biasa tagline bareng-bareng tuh, kalau kita bikin rekam video, yuk kita sama-sama bilang, pada saat saya bilang Indonesia Timur, langsung sama-sama kita tagline, jauh boleh, tertinggal jangan. Mari kita mungkin bisa coba ya. Kita coba ya. Nanti kita lihat kamera pas saya bilang Indonesia Timur, sama kita lihat ke kamera, jauh boleh, tertinggal jangan. Kayak gitu. Nanti tutupnya kita bisa kayak gitu ya. Jadi Ibu Amanda mungkin ada lagi. Ya, jadi saya juga hari ini dapat ini sih pelajaran inspirasi dari terutama sosok Ayuba Wartabone yang sama tadi dari diskusi kita. Jadi perjuangan nggak selalu melulu tentang mengangkat senjata ya, tapi bisa bentuknya dengan diplomasi. Betul. Nah itu juga harus diperlukan pembekalan skill komunikasi dan lain-lainnya. Mas Rafli, Ibu Amanda, terima kasih waktunya. Mas Rafli juga ya sudah hadir di episode kali ini di Live Vibes from Amanda. Buat teman-teman, terima kasih sudah nonton episode Live Vibes from Amanda kali ini. Nah kali ini kita spesial ditutup sama Mas Rafli dengan semangat perjuangan Indonesia Timur. Mas Rafli, nah, jadi kita punya tagline khas di Timur Network. Jadi pada saat kita semua lihat kamera, pada saat saya bilang Indonesia Timur, langsung sama kita di kamera, jauh boleh, tertinggal jangan. Oke, kita coba ya. Siap ya. Siap. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Indonesia Timur, jauh boleh, tertinggal jangan. Thank you.